Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra. Kita masih membicarakan kondisi orang kafir di hari kiamat. Sudah kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka di hari kiamat sehingga timbul penyesalan yang luar biasa di hati mereka. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana Allah menghapuskan semua amalan-amalan kebaikan mereka. Semua kebaikan yang mereka lakukan, semua kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir semasa di dunia tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihbatu a'malihim, Allah hapuskan semua amalan-amalan kebaikan mereka sebagaimana yang rinciannya setelah kita paparkan. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana pertengkaran antar orang-orang kafir di dalam neraka. Ini telah kita bahas 3 poin. Yang pertama, pertengkaran antara penyembah dengan yang disembah. Pertengkaran antara pengikut dengan yang diikut. Pertengkaran yang ketiga yaitu pertengkaran antara masyarakat dengan penguasa mereka yang zalim ya, yang mengajak mereka untuk mensekutukan ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai yang ketiga ini sudah kita paparkan sedikit ya. Dan kita lanjutkan bagaimana berikutnya. Wa fi mawdhi akhar yadhkurullaha takhasuma ad-du'afa was-sadatil mustakbirin. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan bagaimana para rakyat bagaimana pertengkaran antara rakyat dengan penguasa mereka yang telah mengajak mereka untuk kufur dan untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, mereka berkata, orang-orang yang masyarakat, orang-orang yang rakyat biasa, rakyat yang lemah, rakyat yang tertindas mengatakan,
Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru. Ketika terjadi pertengkaran di antara penduduk neraka, fayaqul, berkata orang-orang yang tertindas, berkata orang-orang yang lemah, lil ladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong, penguasa-penguasa mereka, inna kunna lakum taba'a, kami dahulu pernah mengikuti kalian. Fahal antum mughununa anna min adzabillahi min syai', apakah sekarang ini kalian bisa melepaskan kami dari sebahagian azab Allah? Jadi mereka ini enggak minta dilepaskan dari azab, enggak. Ya minimal dikurangilah azab mereka. Bisa enggak kalian mengurangkan azab yang akan Allah timpakan kepada kami? Kami dulu kan mengikuti kalian. Sampai kalian sesat, kami pun akhirnya menjadi sesat. Adakah, mungkinkah kalian dapat mengurangi azab yang Allah timpakan kepada kami? Dengan sangat memelas mereka berkata seperti ini kepada pemimpin-pemimpin mereka yang telah menyesatkan mereka. Lihat apa jawaban para pemimpin-pemimpin mereka, para orang-orang sombong yang mereka ikuti. Jawaban yang sangat menyakitkan. Apa kata mereka? Qala alladzina istakbaru. Berkata orang-orang yang istakbaru, yang sombong, inna kullun fiha, ya sudahlah. Kita sudah semuanya di dalam neraka ini. Semua kita sudah berkumpul dalam neraka. Innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah telah memutuskan hukuman di antara para hamba. Al-Mu'min ayat 47-48. Ternyata orang-orang yang mereka ikut, pemimpin-pemimpin yang sombong, yang mereka patuhi semasa di dunia, yang mengajak mereka kepada kesesatan, yang menjerumuskan mereka pada kekufuran dan kemusyrikan, ternyata tidak mampu berbuat apapun terhadap pengikut-pengikutnya. Wahadhil ayat ini kata Allah, wahadhil ayatul karimah, ayat ini kata penulis, ayat yang mulia ini, ta'ti ba'dal ikhbari bima kana min isti'la'i fir'aun min tadbihi atfali. Ayat ini kata penulis buku ini tercantum setelah cerita, setelah kisah, setelah Allah mengabarkan tentang kisah Fir'aun yang membunuh anak-anak Bani Israel. Wa muhawalatuhu qatla Musa. Demikian juga usaha si Fir'aun untuk membunuh Musa. Wa muhawaratuhu dzalikal mu'min alladhi wajaha Fir'aun wa dhahada hujjatahu wa batilahu. Dan juga setelah menceritakan bagaimana seorang mukmin mendebat Fir'aun dan menghilangkan dan melemahkan semua hujah-hujah dan kebatilan Fir'aun. Jadi di sini ikhwah, ayat yang kita baca tadi, wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughununa 'anna min adzabillahi min syai'. Ya, ketika saling bertengkar penduduk neraka, berkata orang-orang yang tertindas, para masyarakat yang lemah yang mengikuti pemimpin-pemimpin mereka, pemerintah mereka yang sesat. Mereka katakan, apakah mungkin kalian bisa meringankan azab kami? Ayat ini Allah sebutkan setelah menceritakan tentang bagaimana Fir'aun yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka bunuhi anak-anak Bani Israel. Yang wanita mereka biarkan hidup. Demikian juga bagaimana usaha Fir'aun untuk membunuh Musa.
Dan juga Allah kisahkan bagaimana seorang mukmin bagaimana seorang mukmin membantah dan membatalkan, melemahkan hujah-hujahnya Fir'aun yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan menampakkan kebatilan si Fir'aun. Lantas wa kaifa waqafa asy-sya'bu mauqif at-tabi' alladhi yanfidhu raghabat at-taghiyah. Lantas bagaimana mungkin para rakyat bersikap dengan mengikuti begitu saja, mematuhi dan mengikuti begitu saja apa yang sedang diinginkan oleh penguasa-penguasa mereka yang diktator. Wa yaqumu afraduhu bitadbihi wa idha'i wa mutaradati. Sehingga personil mereka ini ikut dalam menyembelih, membunuh anak-anak, menyakiti, menyiksa dan mengusir. Haula'il ladzina kanu fid dunya awanan lidzulmatil mujrimin. Mereka yang dahulu semasa di dunia ikut membantu perbuatan-perbuatan kezoliman yang dilakukan oleh para diktator, para penguasa mujrim. Mereka yang membantu para penguasa seperti ini, ya'lamuna fi yaumal qiyamah fadahatal jarima allati waqa'u fiha. Mereka akan saksikan langsung di hari kiamat bagaimana kekejian perbuatan jahat yang terjadi sebelumnya, yang mereka ikut andil dalam membantunya. Dan mereka ini ikhwah mereka ini yang membantu para penguasa-penguasa zalim membantu mereka untuk menyesatkan masyarakat dan membantu perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh si penguasa. Nanti mereka akan berkata kepada penguasa mereka, wa yaqulu lisadati amsali fir'aun. Mereka akan berkata kepada penguasa-penguasa yang seperti Fir'aun itu, inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Mereka akan mengatakan kepada pemimpin-pemimpin mereka, dulu kami pernah mengikuti kalian, dulu kami itu pengikuti kalian, kami mengikuti kalian, kami mematuhi kalian. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Apakah kalian bisa mengurangi azab kami, apakah kalian bisa mengurangi sebagian azab kami? Walakinna sadatu la yamlikuna li anfusihim syai'an. Tapi jelas di hari kiamat nanti pemimpin-pemimpin mereka ternyata tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa membantu mereka. Bahkan wala yastati'una nasra anfusihim, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Diri mereka saja tidak mampu untuk dilepaskan. Mereka sendiri tidak bisa melepaskan diri mereka dari azab Allah. Bahkan mengurangi azab pun mereka nggak bisa untuk diri mereka sendiri. Konon lagi untuk mengurangi azab orang lain. Makanya mereka jawab, inna kullun fiha. Udahlah, kita sudah semuanya dalam neraka. Innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan, memutuskan hukuman semua para hamba. Sudahlah, tidak usah disesali lagi. Udah sama-sama kita rasakanlah azab ini. Begitulah pernyataannya ikhwah. Ya, mereka juga tidak ingin azab mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lihat lagi. Wa hadzal mauqifu yadulluna 'alal jawabil ladzi yumakkinuna an nuwajjihahu bihi al-maqulata al-batilata allati yuraddiduha ba'd adh-dhulmati haitsu yaqul li atba'ihim ittabi'uni wa ana ahtamilu wizrakum in kana 'alaikum wizr.
hewar ataupun percakapan antara penduduk neraka, antara orang yang mengikuti dengan yang diikuti, antara rakyat yang mengikuti pemerintahnya yang zalim, ya, yang mengikuti pemerintahan yang kufur, yang mengikuti pemerintahan yang musyrik, mereka ikut menjadi musyrik. Ya. Ini merupakan bantahan, jawaban terhadap orang-orang yang mengutarakan ucapan-ucapan argumentasi yang batil, yang mereka katakan, sudahlah ikut aja aku, dosa kalian aku yang tanggung. Semasa di dunia dia katakan seperti itu, dosa kalian aku yang tanggung, udah ikut aja. Kalau kalian punya dosa, aku yang tanggung, kata mereka. Ternyata kita lihat bagaimana. Apakah bisa? Memang tidak ada, ikhwah. Tidak ada seorang pun menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seorang pun yang menanggung dosa orang lain. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab, dan dia yang akan dikisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya omong kosong kalau ada orang mengatakan, "Udah, aku yang nanggung dosamu, ikut aja aku. Kalaupun kamu berdosa, aku yang nanggung. Aku yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Ini omong kosong, ikhwah. Di hari kiamat mereka akan berlepas diri dari itu semua. Jadi jangan mau disesatkan oleh orang-orang yang seperti ini. Ya, jangan mau disesatkan oleh orang-orang yang seperti ini. Wa inna tahammulahum misla auzaril ladzi yudillunahum la yamna'ul 'adzab 'anil ladzina tabauhum. Dan apa yang mereka katakan akan menanggung dosa-dosa pengikutnya yang telah mereka sesatkan, itu tidak akan mampu meringankan azab orang yang mengikuti mereka. Tidak akan mampu mengurangi, apalagi sampai membebaskan mereka. Udahlah, biar aku aja yang diazab, kata mereka. Kalian karena pengikutku, udah kalian masuk surga sana. Udah, semua azab kalian yang akan timbulkan kepada kalian, udah aku yang nanggung semua. Gak ada ceritanya seperti itu nanti hari kiamat, ikhwah. Ya, gak ada. Masing-masing akan menanggung azab masing-masing. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Tidak ada aku yang menanggung azab kalian. Tidak ada cerita seperti itu. Demikian, ikhwah. Itu kalau dia mau nanggung. Ya. Itu kalau dia mau menanggung. Misalnya kalaulah seandainya mereka yang mengatakan aku tanggung dosa kalian, azab kalian aku yang tanggung. Baik. Di neraka nanti, di hari kiamat, apakah mereka akan menanggungnya? Ikhwah, tidak. Tak akan ada mereka menanggung. Malah mereka akan mengingkari. Ya, mereka akan mengingkari. Loh, kok aku yang menanggung dosa kalian? Kalian kan mengikuti aku. Aku gak ada paksa-paksa kalian. Seperti ini, ikhwah. Seperti pertengkaran antara penduduk neraka dengan iblis. Ya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata syaitan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum semua hamba-hambanya, setan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Kalian telah diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji yang baik, janji yang benar. Kemudian aku juga telah memberi kalian janji, fa akhlaftukum, dan aku memungkiri janjiku. Karena memang janjinya setan itu kan, wa ma wa'ada syaitanu illa ghurura. Janjinya setan itu semua tipuan belaka. Ya. Fa akhlaftukum wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan, kata setan. Aku tuh tak pernah memaksa-maksa kalian. Illa anda autukum fastajabtum li. Aku hanya membujuk, mengajak, merayu kalian. Fastajabtum li. Ternyata kalian ikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian sesali aku, sesali diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kalian tidak bisa menanggung dosaku. Aku juga tidak bisa menanggung dosa kalian. Aku tidak bisa melepaskan kalian dari azab,
Dan kalian juga tidak bisa melepaskan aku dari azab Allah. Demikian, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dan perlu kalian ingat, kata si iblis, sesungguhnya aku berlepas diri atas kesyirikan yang dulu pernah kalian lakukan. La ilaha illallah. Berlepas diri. Bahkan setan pun tidak ingin melakukan kesyirikan. Jadi di sini setan nggak melakukan kesyirikan. Dia hanya mengajak orang, merayu orang agar orang-orang berbuat syirik. Dia sendiri enggak. Ini bari mimma asyraktumuni min qabl. Aku itu berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan sebelumnya. Begitu ikhwah. Ya, begitulah dia. Wa innadh dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan azab yang pedih, kata si iblis, padahal dia termasuk yang akan mendapatkan azab yang pedih. Sampai seperti itu ikhwah. Udahlah, orang zalim akan mendapatkan azab yang pedih, padahal dia termasuk yang akan mendapatkan azab tersebut. Semua berlepas diri ikhwah. Gak akan ada satupun yang menanggung. Gak akan ada satupun yang berempati dengan yang lain. Tidak ada. Masing-masing menanggung dosa masing-masing. Di dunia okelah mereka berkata sesuka hati mereka, aku tanggung dosa kalian. Apakah seperti itu nanti di hari kiamat? Tidak, kala wallahi tidak akan seperti itu. Tidak akan seperti itu. Mereka bahkan akan berlepas diri dari penyesatan-penyesatan yang telah mereka lakukan. Kemudian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Wa qala alladziina kafaru, dalam soal Ankabut ayat 12 dan 13. Allah Subhanahu wa taala firman, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Berkata orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, hei kalian orang-orang beriman, ikuti saja jalan kami. Wal nahmil khotoyakum, dosa kalian kami yang tanggung. Ini orang kafir berkata kepada orang mukmin. Mereka katakan, udahlah ikuti saja kami, mengenai dosa kalian kami yang tanggung, kata si kafir. Wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai'. Dan sebenarnya mereka nggak akan menanggung dosa siapapun. Ya. Tidak akan menanggung dosa siapapun. Yang mereka tanggung adalah dosa mereka masing-masing. Innahum lakadzibun. Sungguh mereka itu pembohong, pendusta. Ya. Mereka itu berdusta. Kemudian, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Sungguh mereka akan menanggung dosa mereka sendiri ditambah dengan dosa-dosa mereka yang lain. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan mereka akan ditanya nanti di hari kiamat akan apa yang mereka ada-adakan, akan kebohongan yang mereka lakukan. Di antara kebohongan itu dia, kami akan menanggung dosa kalian. Ini bohong ikhwah, bohong. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan di ayat yang lain. Wa qala fi mawdhi'in akhar. Di ayat yang lain disebutkan muhaddisan an mukhasamatid du'afa lil mustakbirin. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana pertengkaran antara para du'afa, para rakyat, lil mustakbirin dengan pemimpin mereka, pemerintah mereka yang yang sombong. Walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul. Kalau kalian melihat bagaimana situasi yang sangat mengerikan pada saat itu, di mana orang-orang zalim akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul. Masing-masing mereka menyalahkan temannya. Dia ya Allah, dia menyesatkan kami. Kemudian yang menyesatkan, enggak ya Allah, mereka ikut aja sendiri. Begitu ikhwah. Yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul. Masing-masing mereka menyalahkan yang lain. Yang satu menyalahkan yang lain, yang satu mau berlepas diri. Begitulah pertengkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru. Berkata orang-orang lemah
terhadap orang-orang yang sombong, terhadap pemerintah mereka. Laula antum lakunna mu'minin. Apa kata mereka? Seandainya tidak gara-gara kalian, niscaya kami sudah menjadi orang mukmin. Kata si pengikut, kata si rakyat yang mengikuti penguasa mereka yang salah. Seandainya tidak gara-gara kalian, niscaya kami sudah menjadi orang mukmin. Kemudian, apakah kira-kira para pemimpin, orang-orang sombong, mereka manut begitu saja mendengar pernyataan itu? Apakah mereka mengiyakan? Oh iyalah, salah kami. Apakah begitu? Wallahi tidak. Apa kata mereka? Wa qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu. Berkata orang-orang sombong kepada para pengikut-pengikut mereka yang lemah. Anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum. Apakah memang kami yang menghalang-halangi kami? Apakah memang kami yang menghalang-halangi kalian mendapatkan hidayah padahal hidayah itu sudah datang kepada kalian? Apakah ada kami halang-halangi kalian untuk memegang hidayah tersebut? Sementara kalian sudah tahu itu hidayah sudah sampai kepada kalian, hidayah sudah sampai, sudah kalian dengar. Terus apakah memang kami yang menghalang-halanginya? Kata si pemuka-pemuka sombong tersebut. Bal antum mujrimun, bal kuntum mujrimin. Sebenarnya memang kalian tuh dasar para pendosa. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru. Dijawab lagi oleh orang-orang yang lemah ini. Ya, para pengikut menjawab pernyataan orang yang diikut. Ya, pengikut si rakyat mengikuti pemimpin mereka yang sesat. Si rakyat mengatakan, kalau nggak gara-gara kalian, kami sudah menjadi orang mukmin. Si pemimpin mengatakan, apakah kami menghalang-halangi kalian mengikuti hidayah, petunjuk? Bukankah petunjuk itu sudah sampai kepada kalian? Kenapa nggak kalian ambil? Ya salah kalian, ngapain salahkan kami? Dijawab lagi oleh si rakyat. Apa kata mereka? Wa qala alladziina istud'ifu alladziina istakbaru. Berkata si rakyat kepada pimpinan mereka, bal makrul laili wan nahar. Bahkan makar yang kalian lancarkan kepada kami, baik siang maupun malam hari. Itta'murunana, di mana di sana kalian menyuruh kami annakfura billah, untuk kufur kepada Allah, wa naj'alahu andada, dan untuk menjadikan sekutu-sekutu buat Allah. Kalian semua gara-gara kalian. Malam siang tak henti-henti kalian mengajak kami untuk mensekutukan Allah, untuk kufur kepada Allah. Itu yang kalian lakukan kepada kami. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa asarun nadamata lamma ra'aul adzab. Sungguh wa asarun nadama, sungguh muncul, sudah sangat muncul an-nadamah, yaitu sebuah penyesalan yang luar biasa. Ya, sudah muncul pernyataan penyesalan yang luar biasa, pernyataan yang menunjukkan penyesalan. Lamma ra'ul adzab, ketika mereka melihat azab yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-aghlala fi a'naqihim alladziina kafaru. Dan kami buatkan belenggu di leher-leher orang-orang yang kafir, sama dua-dua. Yang rakyat dengan pemimpin mereka, yang mengajak mereka berbuat kufur, yang mengajak mereka berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya kami belenggu lehernya. Wa ja'alna al-aghlala fi anaqihim alladziina kafaru. Kedua-duanya ja'alna al-aghlala fi anaqil alladziina kafaru. Kami jadikan di leher mereka itu belenggu-belenggu. Orang-orang kafir, leher mereka akan kami belenggu. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun.
Apakah mereka mendapatkan balasan? Bukankah mereka mendapatkan balasan kecuali dikarenakan apa yang telah mereka lakukan? Inilah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala paparkan pertengkaran ini. Pertengkaran masyarakat yang mengikuti pemimpin mereka, yang telah berhasil membuat mereka sesat, yang telah berhasil membuat mereka menjadi kufur, yang telah berhasil membuat mereka menjadi orang-orang musyrik yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. As-Saba ayat 31 sampai 33. Fal atba'u wa du'afa'u yattahimuna sadatahum wa zu'ama'ahum qailina lahum antumul ladina hiltum bainana wa bainal iman. Jadi orang masyarakat ini berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu para masyarakat yang mengikuti pimpinan-pimpinan mereka yang sesat, mereka akan melontarkan pernyataan-pernyataan kepada pimpinan-pimpinan mereka. Mereka katakan, kalian yang telah membuat kami sesat. Kalau enggak, kami sudah beriman. Falaulakum lakunna minal ladzina taba'u ma unzila ilaina min rabbina. Seandainya tidak gara-gara kalian, niscaya kami akan mengikuti apa yang Allah turunkan kepada kami. Walakinnal mustakbirina yarfaduna hadhihi tuhmah. Tetapi orang-orang yang sombong, pemimpin-pemimpin mereka menolak tuduhan ini, ya, menolak tuduhan ini. Dan wayaquluna lahum, dan mereka katakan kepada mereka, antumul mujrimun, kalian itu yang memang orang-orang mujrim. Kalian itu sebenarnya memang dasar orang-orang yang suka berbuat dosa. Memang dasar kalian memang mau kufur kepada Allah. Memang kalian dasarnya mau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan gara-gara kami, ya. Antumul mujrimun, kalian yang orang mujrim, kalian yang para pendosta. Kullu ma fil amri annana da'aunakum fastajabtum lana. Semua yang kami perintahkan kepada kalian itu kami hanya sekedar mengajak kalian, kami sekedar merayu kalian, menghimbau kalian. Fastajabtum lana, dan ternyata kan kalian ikuti ajakan kami. Walam yakul lana alaikum min sultan. Kami enggak pernah paksa-paksa kalian. Ya. Kami tidak pernah paksa-paksa kalian. Kemudian fataqulu syu'ub al-mustad'ifah al-mustad'ifah dhallah. Lantas berkatalah si masyarakat yang lemah, yang sesat. Sesat berkata, masyarakat yang lemah dan sesat ini, bal makrukum bina bil laili wan nahar adallana wa harrafna anil jadatis sawab. Bahkan kalian yang telah mengajak kami, makar yang telah kalian lancarkan kepada kami siang dan malam, yang akhirnya membuat kami menjadi sesat, yang akhirnya membuat kami tergiring jatuh pada lembah kesesatan dan kekufuran, sehingga kami tidak mendapatkan kebenaran. Fal mu'ammarat wal mu'tamarat wa wasail i'lam fil mukhtalafil usur allati tusawwirul haqqa batilan. Seperti konspirasi yang kalian lancarkan, konferensi-konferensi yang kalian gelar, kemudian media-media informasi yang kalian munculkan, media-media massa yang kalian tebarkan, di mana kontennya adalah konten-konten yang sesat dan menyesatkan, itu yang kalian sebarkan, yang kalian telah merubah bentuk, di mana kebaikan, kebenaran kalian tutupi seolah dia merupakan kebatilan. Dan kita lihat sekarang ikhwah, sudah nyata sekali bahwasanya sudah jelas sesuatu itu benar, tapi mulai ada pihak-pihak menutupi ini, sehingga yang benar itu akan terlihat kalah. Kalau dia berupa manusia yang ingin menegakkan kebenaran, yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini akan dibunuh karakternya, dibunuh dengan cara yang benar-benar fitnah yang sangat nyata. Melalui apa ikhwah? Melalui media-media sosial, melalui media-media massa.
Demikian ikhwah, dibunuh karakternya. Seolah yang si A yang merupakan seorang dai menegakkan kebenaran, dibunuh karakternya seolah dia yang salah. Dibunuh karakternya seolah-olah dia yang berada di atas kebatilan. Na'udzubillah min dzalik. Dengan berbagai macam alasan. Kalau sekarang ini alasannya alasan radikal, alasan intoleransi, banyak hal ikhwah. Ya. Karena radikal atau intoleransi ini kan merupakan bola panas yang bisa saja dituduhkan kemana-mana. Demikian. Karena memang tidak ada rumusan yang tetap, rumusan yang jelas tentang masalah ini. Sehingga siapa saja yang ingin dimatikan karakternya, tuduh saja dia radikal. Tuduh saja dia orang ini intoleran. Udah dibuat viral di media sosial seolah dia bukan seorang yang benar. Dia adalah penyuruh pada kesesatan. Itulah makar-makar orang-orang seperti ini, ikhwah. Ya. Dirubahnya yang hak menjadi yang batil. Wal batil haqqan. Sementara yang batil mereka hiasi dengan berbagai macam perhiasan seolah dia menjadi sesuatu yang benar. Yang benar dibungkusnya sehingga orang-orang menilai itu salah. Yang salah dihiasi sehingga orang-orang masyarakat menilai itu adalah sebuah kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa ikhwah. Di setiap rakaat dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tanpa hidayah Allah, maka kita akan sesat dan mudah disesatkan orang. Mudah mengikuti kesesatan. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mohonlah ikhwah doa kepada Allah. Mohon kepada Allah. Lindungi kita, lindungi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dari kebatilan-kebatilan yang dibungkus dengan kebaikan. Yang dibungkus ya, seolah yang batil itu menjadi benar. Dan yang benar dirusak namanya. Sehingga dia menjadi sesuatu yang salah di mata masyarakat. La ilaha illallah. Hari-hari yang memang sulit ikhwah. Seandainya tidak Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada seorang pun yang selamat dari kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Orang selevel Rasulullah berdoa dengan doa seperti ini. Apakah kita merasa diri kita akan selamat dari godaan-godaan tersebut? Apakah kita merasa diri kita akan selamat, terbebas dari syubhat-syubhat tersebut? La haula wa la quwata illa billah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon dengan semohon-mohonnya pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan, tunjuki kami kebenaran dan mudahkan kami untuk mengikutinya. Wa arinal batilal batil, dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu memang betul-betul batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kami anugerah untuk bisa menjauhkan dari kebatilan tersebut. Terkadang kita mengetahui itu batil, tapi kita tidak sanggup untuk melakukan, untuk meninggalkannya. Dan terkadang kita tahu yang hak itu hak, tapi kita tidak sanggup melakukannya. Begitulah ikhwah, kita manusia yang lemah. Mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa ma kana yulqihi zu'ama'u min syubahati wa muza'amatul batil, dan seluruh kebatilan yang dilontarkan oleh para pemimpin-pemimpin, ya, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan ini, syubhat-syubhat,
dan pernyataan-pernyataan yang batil. Kullu dzalika adallana wa ja'alna nakfuru billah. Kata pengikut mereka, ini semua yang akhirnya membuat kami sesat dan menjadikan kami kufur kepada Allah. Wa nusyriku bihi, dan kami mensekutukan Allah gara-gara ini. Wal haqqu ay annal jami'al khati'un. Yang benar bahwasanya semuanya salah. Yang mengikut dan yang diikut semuanya salah. Wahum ghairu ma'dzurina min dhalalihim wa kufrihim. Mereka tidak akan diberikan maaf atas kekufuran dan kesesatan mereka, karena Allah sudah nyatakan sebelumnya, Allah sudah ingatkan sebelumnya. Kemudian wa yasiful haqqa hadha takhasum bain ahli nar inda dukhulihimun nar. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan kepada kita bagaimana pertengkaran antara penduduk neraka dengan penduduk neraka yang lain ketika akan memasuki neraka. Fayaqul hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, inilah dia, sesungguhnya orang-orang durhaka la syarra ma'ab. Mereka akan mendapatkan tempat kembali yang sangat buruk. Jahannam yaslaunaha, yaitu neraka jahanam yang akan mereka masuki. Fabi'sal mihad, sungguh seburuk-buruk tempat tinggal. Hadza falyadhuqu hamimu wa ghasaq. Inilah dia azab. Silahkan kalian rasakan. Kalian rasakan minuman-minuman yang panas dan minuman-minuman yang sangat dingin. Jadi azab neraka itu dua, ikhwah. Ya. Sesuatu yang sangat panas, sesuatu yang sangat dingin. Minuman yang sangat panas dan minuman yang sangat dingin. Cuaca yang sangat panas dan cuaca yang sangat dingin, karena ini merupakan dapat menyiksa, ya, menyiksa penduduk neraka. Makanya kita ikhwah di dunia juga kan seperti itu. Kita merasa gerah, tidak nyaman ketika terlalu panas. Sebagaimana juga kita tidak akan nyaman ketika cuaca terlalu dingin. Itulah konsep azab neraka nanti yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kufur, untuk orang-orang musyrik, dan untuk para mujrim, orang-orang yang berdosa. Yaitu minuman yang sangat panas dan minuman yang sangat dingin. Hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Ini dia azab, rasakan minuman yang sangat panas dan minuman yang sangat dingin. Wa akharuna min syakli azwad, dan azab dan berbagai macam jenis-jenis azab yang lain. Hadza faujum muqtahimum ma'akum. Inilah hadiah rombongan-rombongan muqtahimum ma'akum, di mana mereka berdesak-desakan untuk masuk ke dalam neraka jahanam. La marhaban bihim. Mereka mengatakan la marhaban bihim. Tidak ada ucapan selamat datang untuk mereka. Innahum salun nar, sungguhnya mereka masuk ke dalam neraka, kata sebagian lain. Mereka yang dikatakan ucapan tidak ada selamat datang bagi mereka, dijawab, qalu bal antum la marhaban bikum. Mereka katakan kalian yang sebenarnya sangat lebih layak untuk dikatakan tidak ada ucapan selamat datang. Antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Kalian yang menyebabkan kami sampai ke tempat ini, sampai ke neraka ini. Fabi'sal qarar, sungguh tempat tinggal yang buruk. Kemudian apa kata orang yang mengikut? Ya, tadi kan yang diikut mengatakan la marhaban bikum. Enggak ada ucapan selamat datang bagi kalian. Bertengkar mereka, ikhwah. Yang mendengar ucapan seperti itu, si pengikut mengatakan qala bal antum la marhaban bikum. Kalian yang lebih pantas untuk dikatakan tidak ada ucapan selamat datang bagi kalian. Bertengkar, ikhwah. Kemudian si pengikut mengatakan, qalu rabbana man qaddama lana hadza faziduhu 'adzaban dhi'fan minan finnar. Mereka berdoa, ya Allah, mereka yang telah menyesatkan kami hingga kami sampai ke neraka ini, faziduhu 'adzaban dhi'fan minan nar. Tambahkan azab untuk mereka sampai 2 kali lipat.
Lipat gandakan azab mereka, karena mereka yang telah menyebabkan kami sampai ke neraka ini ya Allah. Itu doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya orang-orang yang telah membuat mereka sesat itu diazab berlipat-lipat, melebihi azab mereka. Apakah lantas si yang diikut diam-diam aja? Enggak, ikhwah. Mereka enggak diam. Mereka menjawab. Ya, apa kata mereka? Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar. Juga mereka mengatakan, ikhwah, ya, mana orang-orang yang kami dahulu mengatakan mereka termasuk orang-orang yang jahat? Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Sungguh kami telah mengolok-olok mereka. Am zaghat anhumul absar, ataukah memang mereka tidak melihatnya? Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlun nar. Takhasumu ahlin nar. Begitulah ikhwah, gambaran yang benar, cerita yang benar tentang pertengkaran di antara penduduk neraka, yaitu antara yang mengikut dan yang diikuti. Surat Shad ayat 55 dan sampai 64. Fahaula illadina kana ba'duhum yurahibu ba'dahum fil hayatid dunya. Dalam ayat ini, mereka yang tadinya semasa di dunia selalu mengucapkan selamat datang pada sebahagian yang lain. Orang-orang pemimpin-pemimpin yang menyesatkan rakyat, yang menyesatkan pengikutnya, mengatakan ketika rakyatnya datang, marhaban bikum, selamat datang bagi pengikut-pengikut kami. Si pengikut juga begitu, ketika pemimpin-pemimpin yang datang, selamat datang, diberi sambutan yang meriah, diberi sambutan yang hangat. Wa yuqirru ba'dhum ba'dha. Sebagai masing-masing mereka saling memulia-muliakan. Demikian ikhwah. Kan kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang menyesatkan, yang disesatkan, itu ketika masuk si pemimpinnya itu disambut dengan mulia, disambut dengan kehormatan yang luar biasa. Kadang semua berdiri untuk menyambutnya, padahal itu jelas dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan masuknya seseorang kemudian yang lain berdiri, ini suatu hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dihormati, sang pemimpin dihormati oleh si pengikut-pengikutnya. Tidak ada satupun yang mengatakan nggak ada selamat datang bagi kalian, tidak ada. Semua akan mengatakan selamat datang wahai yang mulia. Si pemimpin ini gitu juga, ketika pengikut-pengikutnya datang juga disambut dengan sambutan yang sangat mulia. Ya. Yatahawwalu haluhum fi dzalikal yaum. Berubah semuanya di hari kiamat kelak. Fayaqulu ba'dhum ba'dha li ba'd. Sebagian mengatakan kepada sebagian yang lain, la marhaban bihim, innahum salun nar. Enggak ada selamat datang bagi mereka karena mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Qalu bal antum la marhaban bikum. Kata si pengikut, bahkan kalian yang layak untuk dikatakan tidak ada ucapan selamat, karena kalian juga akan masuk neraka. Begitu ikhwah, dua-dua padahal masuk neraka, tapi sempat-sempatnya bertengkar. Kemudian wa yatamanna kullu fariqin 'ala Allahi ayazida min man kanu ahbabahu fid dunya min al-'adzab wal alam. Dan masing-masing mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan azab orang-orang yang dulu semasa di dunia adalah orang-orang yang mereka cintai. Masing-masing berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dilipat gandakan azab kepada orang-orang yang padahal semasa di dunia dulu sangat mereka cintai, sangat mereka muliakan. Inna hadza takhasum bain ahlin nar haqqun kain la syakka fi. Haqqun kainun la syakka fi. Pertengkaran ini benar-benar akan terjadi. Tidak ada ada keraguan di situ sedikit pun. Kadzalika Rabbuna tabaraka ta'ala. Demikianlah ya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertengkaran ini. Ikhwah, sungguh sangat mengerikan. Pertengkaran yang terjadi antar penduduk neraka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari seperti ini. Dijauhkan dari kesesatan, dijauhkan dari kekufuran, dijauhkan dari kesyirikan,
dan dijauhkan dari berbagai macam dosa. Karena bagaimanapun semua akan menyesali dosa-dosanya. Pertengkaran akan terjadi. Pertengkaran akan muncul antara orang-orang yang tadinya di dunia saling mencintai, saling menghormati dan saling memuliakan. Mengapa demikian? Karena mereka berada di atas kesesatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam kesesatan. Demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam sesi tanya jawab untuk bertanya seputar kajian pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dan di mana? Dengan Ibu Istiqomah di Bekasi. Silahkan Bu, pertanyaannya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Tadi dikatakan bahwa seseorang tidak menanggung dosanya orang lain. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada pendapat mengatakan bahwa orang tua terhadap anaknya atau suami terhadap istrinya, bila tidak mengajarkan agama maupun kebaikan, maka dosanya akan ditanggung suami atau orang tua. Nah, bagaimana pendapat itu? Apakah benar Pak Ustadz? Terus kalau suami dolim atau berdosa, istri tidak menanggung dosanya. Nah, pendapat itu bagaimana Pak Ustadz? Apa ada hadisnya? Demikian. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan Ibu dari Bekasi. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Secara prinsip dasar Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Misalnya, ada seorang muslim yang tidak saya kenal atau siapalah dia, di suatu tempat mereka melakukan perzinahan misalnya. Tentunya kita sebagai muslim ya tidak akan menanggung dosa dia. Namun perlu kita ketahui ada kewajiban-kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ya, ada kewajiban-kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Misalnya, ya, seorang suami terhadap istrinya. Apakah ketika si istri berbuat dosa suami menanggungnya? Jawabannya iya, suami menanggungnya. Mengapa demikian? Karena dia adalah pemimpin. Suami adalah pemimpin. Yang tentunya dosa-dosa yang diketahui oleh sang suami. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Seorang suami memimpin istrinya, dialah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan istrinya. Apabila si istrinya berbuat dosa dan dia tahu, kemudian dia biarkan saja istri berbuat dosa, maka suami akan dibebani dosa juga.
Seorang suami punya anak, anaknya berbuat dosa, anaknya tidak sholat misalnya, dan dia tahu anaknya tidak sholat, tapi dia diam-diam saja, maka anaknya berdosa, dia juga berdosa. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, seorang ayah. Ibu juga begitu, seorang ibu ketika dia melihat anaknya berbuat dosa, dia melihat di depan mata kepalanya anak gadisnya keluar rumah tidak pakai jilbab. Dan dia tahu itu, tapi si ibu diam-diam saja. Maka si anak gadisnya berdosa, si ibu juga berdosa. Kenapa? Karena si ibu bertanggung jawab terhadap anak gadisnya. Dia harus menasihati anak gadisnya. Demikian. Kalau dia diam-diam saja dia akan berdosa. Demikian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Konsep dalam nahi mungkar, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus rubah dengan kuasanya. Makanya seorang presiden ketika dia mengetahui ada masyarakatnya berbuat dosa dan dia tahu tapi dia diam-diam aja, maka semua dosanya itu akan ditanggung oleh sang presiden. Kenapa Anda diam saja? Tidak ada pernyataan bahwasanya ini dilarang, dibuat peraturan supaya ini dilarang. Tidak ada pernyataan. Beda halnya ketika kita sudah bereaksi misalnya. Seorang presiden, pemimpin negara, atau pemimpin provinsi, atau pemimpin desa. Dia melihat sebuah kemungkaran, dia sudah berupaya, dia halangi, dia cegah kemungkaran. Tapi ternyata masih ada kemungkaran yang tersembunyi. Maka dia terlepas dari itu semua. Tapi kalau dia lihat kemungkaran di depan mata kepala dia, sementara dia seorang pemimpin, dia diam-diam saja, tenang-tenang saja, berdosa itu pemimpin. Tidak ada reaksi, tidak ada respon untuk memperbaikinya. Bayangkan ikhwah, kalau dia seorang pemimpin Indonesia, saat di Indonesia dia tanggung jika dia tahu. Jika dia tahu kemungkaran itu beredar dan dia diam-diam saja. Demikian juga seorang gubernur. Satu provinsi itu tanggung jawab dia. Kalau ada kemungkaran yang dia tahu itu sebuah kemungkaran, tapi dia diam-diam saja, maka dia berdosa. Karena man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya. Demikian hingga akhirnya dalam skup masyarakat kecil yaitu rumah tangga. Ya, seorang suami jika melihat kemungkaran yang terjadi di rumah tangganya dan dia tahu dan dia diam-diam saja, maka dia berdosa. Jadi di sini bukan sang pemimpin menanggung dosa mereka, enggak. Dia menanggung dosa karena dia enggak bertanggung jawab. Kemudian fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia enggak sanggup, kata Rasulullah, ubah dengan lisannya. Seorang teman berjalan dengan temannya. Seorang gadis yang berjilbab berjalan bareng dengan temannya. Temannya buka aurat. Mereka berjalan di luar rumah, di pasar misalnya. Si teman yang pakai jilbab ini santai saja, enjoy saja dia berjalan dengan yang tak pakai jilbab ini. Tidak pernah ada dia dakwahi. Ya anggap nggak ada masalah. Maka dia berdosa. Oh Ustadz, bukankah ini di luar tanggung jawab dia? Ya, dia memang di luar kuasanya. Tapi kan fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia nggak sanggup maka dengan lisannya. Dia ingatkan, dia nasihati, dia upayakan bagaimana menasihati dengan hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanah. Ajaklah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan peringatan yang baik. Itu harus dilakukan dan itu hukumnya wajib. Ya. Terus Ustadz, saya nggak bisa bicara orangnya, nggak bisa ngomong. Jadi bagaimana? Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia nggak sanggup, maka dia dengan hati. Ketika terjadi kemungkaran di sebuah majelis, dia tidak bisa merubah kemungkaran di majelis tersebut, dan juga dia tidak bisa bicara dengan lisan di majelis tersebut, maka minimal dia benci dengan hatinya dengan cara dia keluar dari majelis mungkar itu. Kalau dia masih di situ, maka kemungkaran yang terjadi di hadapannya dia ikut berdosa.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yajlisanna ahadukum fi ma'idatin yudaru fihal khamar. Janganlah salah seorang kalian duduk di sebuah majelis yang di sana diedarkan khamar. Dia nggak minum khamar, tapi dia tahu majelis itu sedang minum khamar. Dia diam saja. Merubah kemungkaran dengan kuasa dia nggak punya, dengan lisan dia nggak pandai. Jadi bagaimana? Minimal dalam hati dia harus berangkat tinggalkan majelis mungkar itu. Jadi bukan berarti dia menanggung dosa orang peminum-peminum itu. Dia berdosa karena dia berada di tempat yang Rasulullah larang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini ya dia menanggung dosanya itu bukan dosa perbuatannya, tapi yaitu tanggung jawab yang belum ataupun yang tidak dia laksanakan. Allah beri dia sebuah tanggung jawab tapi dia abaikan, dia tidak laksanakan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya masih akan kita coba angkat pertanyaan dari layanan telepon. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dari Pak Sulaiman di Bogor. Oh, silahkan Pak pertanyaannya. Begini, mau bertanya sama Ustadz nih. Tentang ketika anak Adam meninggal itu semua amal terputus kecuali 3 hal. Yang mau saya tanyakan tentang amal jariah. Seperti ini ya Ustaz ya. Kalau untuk orang tua mungkin kita pengen bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Nah, kalau untuk anak yang belum balik, apakah kita boleh bersedekah atas nama dia gitu Ustaz? Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Allahu a'lam bissawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu ila min salasin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih yada'ulah, anak soleh mendoakannya. Taib. Dari hadis ini ikhwah, sebenarnya bukan pembatasan. Ya. Sebenarnya bukan pembatasan. Karena kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, ternyata ada hal-hal yang bermanfaat juga untuk si mayit. Bisa bermanfaat untuk si mayit, membantu si mayit walaupun itu bukan amalannya. Seperti apa? Doa. Seluruh kaum muslimin jika dia berdoa untuk muslim yang lain, maka doa itu akan bermanfaat untuk diri mereka. Baik yang didoakan itu muslim yang hidup maupun untuk muslim yang mati, yang sudah meninggal. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, "Ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa orang-orang yang beriman yang sebelum kami." Dengan artian bahwasanya doa seorang muslim untuk muslim yang lain, ahya, baik untuk yang mati maupun untuk yang hidup, itu bermanfaat. Kemudian bagaimana dengan sedekah untuk anak yang sudah meninggal? Ikhwah, Allahu a'lam bissawab, ya. Mengenai mengirimkan pahala untuk yang sudah meninggal, kita harus melakukan disesuaikan dengan yang ada hadisnya. Seperti doa. Doa ini untuk semua muslim, dari semua muslim untuk semua muslim. Baik yang tidak ada hubungan kerabat maupun yang ada hubungan kerabat. Itu doa. Kemudian seperti misalnya
haji dan umroh, ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ya bisa yang sudah meninggal ya diumrohkan badal umroh ya oleh anaknya atau oleh yang lain. Yang ketiga, hanya bisa dilakukan oleh anak. Ya, hanya bisa dilakukan oleh anak, seperti sedekah. Bersedekah, para sahabat ada bersedekah untuk orang tuanya. Lebih daripada itu, Allahu a'lam bissawab, ya para ulama berbeda pendapat, seperti membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an, bolehkah kita sedekahkan kepada yang lainnya? Mereka yang mengatakan boleh, mereka mengkiaskan bacaan Al-Qur'an dengan mereka mengkiaskan bacaan Al-Qur'an dengan sedekah tadi. Akhirnya juga ya ada yang mengkiaskan kurban, berkurban ya untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya, dikiaskan dengan anak yang bersedekah untuk ayah yang sudah meninggal. Jadi Allahu a'lam bishawab, ikhwah, saya cenderung pada pendapat yang menyebutkan bahwasanya yang boleh itu yang khusus yang sudah ada dalilnya saja. Dari siapanya yang sudah ditentukan oleh syariat kepada siapanya yang sudah ditentukan oleh syariat. Jika selain itu, Allahu a'lam bishawab. Karena permasalahannya yang menyampaikan pahala ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Harus ada keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau seandainya kita kiaskan, bisa saja nanti seorang itu akhirnya sholat dihadiahkan untuk yang sudah meninggal. Misalnya orang tuanya pernah meninggalkan sholat, akhirnya anaknya yang sholat dihadiahkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Sebagaimana sedekah tadi. Jadi Allahu a'lam bishawab, yang paling aman menurut saya kita lakukan saja yang ada dalilnya. Dari mananya? Dari siapa dan untuk siapa dan jenis amalannya itu semua disesuaikan dengan dalil yang ada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya kita tawakuf, ya selebihnya tidak tawakuf. Demikian ikhwah. Saya berikan contoh seperti tadi sedekah. Ada yang memberikan hamba, kemudian haji, umroh, doa. Amalan-amalan ini semua ikhwah di antara yang ada dalilnya. Di antara yang ada dalilnya. Adapun ngirim sholat, ngirim pahala baca Quran, ngirim berkurban untuk yang sudah meninggal, maka ini harus ada dalil yang baru. Demikian. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Sekali lagi, Allahu a'lam bishawab, saya cenderungnya pada pendapat yang disesuaikan yang ada dalilnya. Dari siapanya yang ada dalilnya, untuk siapanya yang sudah meninggal, siapanya nih yang sudah meninggal yang ada dalilnya. Demikian juga jenis amalan yang bermanfaat juga harus ada dalilnya. Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jema'in wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.